Padahal kan yang harus kita luruskan, hutang itu kan bukan aib. Hutang ini amanah yang memang harus kita selesaikan, tapi kan bukan aib. Kenapa harus malu? Oke. Makanya butuh mode berdamai dengan diri sendiri itu tadi, Mas. Kita adopsi dari teorinya orang Cina. Kita menyebutnya GMM, Golden Money Management, Mas. Jadi kita atur pendapatan berapapun, kalau kita kelola dengan baik, itu insya Allah cukup. Karena cukup itu sebetulnya kan Di hati, adanya ya, di Pak? hati. Ada seorang ibu-ibu itu titik utangnya ratusan titik. Ratusan, Pak? Ratusan titik. Alhamdulillah sekarang sudah selesai, Mas. Masya Allah. Nggih. Bukan masalah besarnya, tetapi satu titik ini kan satu penagih. Iya. Ratusan berarti ratusan penagih, Pak, ya? Ya, orang ini cerita bahwa beliau sudah niat untuk bunuh diri, pasangan suami istri. Sama anaknya itu mau diajak bunuh diri. Sudah beli baygon. Bahwasanya ketika kita mengalami ruwet permasalahan, terutama ekonomi, itu adalah kondisi, indikasi kondisi hidup kita diembargo sama Allah. Hidup kita diembargo sama Allah. Diembargo sama Allah. Assalamualaikum, Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi gini, Pak Arif, ini adalah segmen baru di Pecah Telur. Jadi biasanya kan kita dokumenter ya, genrenya dokumenter. Saya nggak di luar frame. Nah ini kita baru ini tayangan pertama. Ini Pak Arif spesial ini tayangan pertama. Untuk segmen baru kita namanya Guayeng, Pak. Guayeng. Guayeng itu dari kata gayeng. Gayeng itu bermakna ngobrol santai, jenak. Kalau orang Solo mengatakan seru, nggak ada kamu nggak gayeng gitu. Oh, gitu. Apa ya, lebih seru asik gitu. Guayeng. Nah, guayeng itu kalau wong Tulungagung atau orang sangat gitu. Enak rek gitu. Makanya pun kursi pun kita pilih, Pak, yang agak iso deglek-deglek begini. Jadi biar gayeng. Luar biasa. Tempat pun juga nanti kita akan, kalau segmen guayeng nanti lebih ke alam. Nanti bisa di bawah pohon seperti ini, di pinggir pantai. Yang penting tidak di pinggir jurang lah ya. Gitu, Pak Arif, Masya Allah. Terima kasih sudah mau untuk datang ke hutan ini. Jadi guayeng ini nanti kita mendatangi narasumber dan kita memilih tempat yang enak untuk ngobrol di daerah sekitar narasumber, begitu Pak Arif. Pak Arif, apa kabar? Alhamdulillah, fi khair. Sehat, Mas. Puasanya lancar? Alhamdulillah. Mudah-mudahan diterima ini sama Allah. Alhamdulillah saya juga baik juga, Pak Arif. Ini di menit-menit akhir, di hari-hari akhir, Pak Arif ya. Nggak terasa sudah mau meninggalkan puasa. Begitu. Pak Arif, gini, tema yang ingin saya bahas dengan Pak Arif itu gini. Pak Arif 2 hari setelah videonya tayang. Jadi Pak Arif ini narasumber yang dulu pernah mungkin teman-teman kita juga ada yang belum melihat. Pak Arif ini narasumber Pecah Telur yang bukan peternak sapi biasa begitu kalau salah nggak judulnya. Punya konsultasi pelunasan hutang gratis begitu ya, Pak. Betul. Dan efeknya luar biasa ya, Pak Arif. 2 hari itu Pak Arif WA ke saya, hampir setiap hari itu ada ratusan chat dan 10%-nya termasuk kategori hutang yang parah begitu ya, Pak Arif? Betul. Jadi subhanallah. Jadi dari impact dari Pecah Telur yang kemarin kita launching, kalau enggak salah harinya Rabu, Mas ya. Masih ingat ya, Pak ya? Iya, harinya Rabu sore. Saya itu enggak tahu. Sudah di launching itu tiba-tiba ya? Teman-teman itu sudah japri. Oh, iya. Keren, Mas, keren. Keren apanya itu? Baru jenengan hubungi itu malah duluan teman-teman sudah tahu. Jadi itu sudah mulai langsung banyak japri masuk, intinya mereka sedang terbelit dengan masalah hutang. Baik riba maupun tidak riba, tetapi mayoritas hutang riba lah, Mas. Dan karakteristik orang yang sedang kondisi terbelit hutang itu seakan-akan ya urgent. Semuanya mintanya cepat ditanggapi, mintanya instan dapat solusi, karena mungkin mereka sudah kronis ya, ibarat memikul beban permasalahan hutangnya itu sudah berlarut-larut lama dengan penyelesaian yang mereka upayakan dengan caranya sendiri tidak kunjung selesai. Begitu mendapatkan insight dari
pecah telur itu mungkin langsung pingin dapat Segera, solusi. gitu. Nggih. Kalau kita biasa mengibaratkan rata-rata yang menghubungi kita itu ibarat orang sakit dalam tanda kutip, itu sudah kategorinya masuk ICU. Oke. Tapi kalau masih kategori meriang, yang masih sakit-sakit biasa, rata-rata mereka masih menguat-nguatkan. Baru kalau sudah parah, rata-rata Sudah nggak terbendung begitu ya, nggak langsung terbendung. Inginnya begitu, segera. Makanya tidak bisa dinafikan begitu itu lonceng langsung. Satu hari itu sampai HP saya nge-lag gitu. Saking banyaknya, dan saya tidak bisa langsung jawab karena saya terus ini ya tidak mungkin, mata saya itu sampai kabur. Mata saya itu untuk lihat HP itu terus terang sampai kabur. Jadi istri sampai menyarankan, ya istirahat dulu. Akhirnya alhamdulillah teman-teman di Iris, pengurus itu support, akhirnya langsung kita giring masuk ke grup sehingga teman-teman yang lain itu bisa handle. Seperti itu Mas Agung. Bentar Pak, saya tanya dulu, ini beneran gratis ya Pak? Tanpa dipungut biaya apapun mereka untuk konsultasi, bahkan mereka kan ada juga yang mengajak ketemu, ya minimal mereka telepon, video call, kan jenengan juga menanggapi itu kan butuh tenaga, mengorbankan waktu, tenaga begitu. Itu betul. memang tidak ada biaya apapun ya Pak ya? Tidak ada Mas. Jadi tujuan kita dan teman-teman itu memang murni untuk membantu umat lah. Oke. Apalagi background kita, teman-teman yang berjuang di situ itu ada yang mantan pelaku riba yang sudah mungkin berhenti lah, pensiun. Kemudian ada teman-teman yang dulu terbelit riba, kemudian bisa sukses, sudah lepas dengan segala perjuangan dan lika-likunya, akhirnya bisa lunas. Lah itu ganti ingin berbagi ilmu dengan teman-teman, karena ternyata paradigma pelunasan penyelesaian hutang itu rata-rata di masyarakat masih salah. Jadi masih salah. Gimana salah ya Pak? Jadi mereka menganggap bahwa hutang, terutama hutang riba itu bisa selesai jika satu punya aset yang banyak. Kemudian yang kedua, andai kata saya itu punya uang Pak, saya pasti tidak mengalami seperti ini. Andai kata pekerjaan saya, bisnis saya baik-baik saja, saya pasti mudah menyelesaikan ini lah. Padahal itu belum tentu, paradigma itu tidak 100% benar. Jadi lunas hutang itu butuh komitmen dan tidak butuh itu tadi semua. Aset, kemudian uang, yaitu memang nanti arahnya itu tetap butuh ke sana. Tetapi kan yang bener pertama, juga sih Pak, kalau punya aset, punya tapi uang, yang pertama kan yang benar yang nyaur. harus kita benahi itu adalah mindsetnya dulu. Iya gitu ya? Iya, mindsetnya dulu. Karena teman-teman itu terjebak ke sana itu juga karena kesalahan mindset. Oke. Oke. Apa itu mindset yang salah Pak? Ya, jadi gini. Di saat satu kesalahan mindset itu kita kategorikan, kita kelompokkan jadi dua lah. Kalau menurut saya, yang pertama adalah masalah tauhid, yang kedua masalah nafsu yang terburu-buru. Oke. Jadi yang pertama masalah tauhid, keyakinan kepada Allah. Kita mengakui setiap sholat yang muslim, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, Allah Maha segalanya. Tetapi di saat kita membutuhkan sesuatu yang sifatnya material, modal lah, atau misalnya uang, anaknya mau masuk kuliah ini butuh uang, yang ada di pikirannya itu bukan Allah Mas. Yang ada di pikiran yang pertama adalah ada uangnya enggak gitu ya? Mbah ini, Mbah Ri, Mbah Man, Mbah Ni, dan lain sebagainya. Tanda kutip itu tadi. Jadi lembaga-lembaga, lembaga-lembaga keuangan ataupun siapa yang bisa meminjami uang. Sementara kalau kondisi, kalau itu sifatnya unmaterial, unfisik, minta kesehatan, anak lulus kuliah, dilancarkan
pekerjaannya, dilancarkan dagangannya, mintanya sama Allah. Tetapi saat ya Allah saya butuh modal untuk memulai usaha. Ya Allah saya ini anak mau sekolah. Ini enggak. Yang ada saya pinjam kemana ya ini anak mau sekolah. Oh ini saya punya jaminan ini saya masukkan ke sini dan lain sebagainya. Tapi memang kondisinya kan mendesak Pak Arif ya. Mas biasanya orang butuh uang, orang butuh itu kan kondisinya mendesak begitu. Memang bisa gitu langsung minta Allah begitu. Atau seperti apa? Masalahnya kondisi mendesak itu karena memang mindsetnya dari awal sudah salah. Mindset mendesaknya itu atau seperti Sehingga apa? akhirnya menjadi kondisi-kondisi mendesak, kita belum ada solusi. Berbeda ketika kita dari awal itu mindset kita sudah benar, kita yakin sama Allah bahwa semua akan dicukupi Allah, tidak ada yang lain yang diharapkan. Jadi kita hanya menggantungkan sama Allah. Tidak mungkin Allah itu membiarkan, Mas. Tapi masalahnya kita sudah terlalu jauh mengabaikan Allah dalam hal urusan itu. Jadi ya wajar kalau Allah itu lepas tangan. Oke. Memang dari awalnya sudah salah ya Sudah Pak salah. Jadi itu yang harus kita benahi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah efek nafsu atau tergesa-gesa. Ya nuruti gengsi, nuruti musim atau mungkin tetangga dan lain sebagainya. Misalnya sebetulnya kemampuan finansial kita masih cukup untuk beli sepeda motor second. Tapi dengan tawaran sedemikian menariknya dari lembaga-lembaga untuk bisa nyicil motor baru, diambil lah. Oh, secara hitungan masih kuat untuk ngangsur, gitu kan? Iya. Secara logika kita harusnya masih mampu untuk rumah itu jadi kontraktor lah. Ngontrak sana Ya, sini ngontrak dulu. sana Ya. sini. Tetapi mengedepankan gengsi, malu, harus beli rumah sendiri. Akhirnya memaksakan untuk ambil pinjaman. Harusnya ngangsur berapa puluh tahun, 15, 20 sekian. Kadang-kadang yang bikin juga itu Pak Arif. Media sosial Pak Arif. Mereka tetangganya atau temannya atau apanya sudah bisa beli ini, sudah bisa main, sudah bisa ke lokasi ini. Nah, itu yang bikin kayak mereka itu jadinya kemurungsung, melek. Aku Ya, harus betul, bisa gitu ya Pak Arif ya. Betul. Itu tidak bisa dipungkiri bahwasanya godaan atau iming-iming di luar itu memang ya sangat menarik. Tetapi kan ketika kita sudah benar melek finansial, makanya teman saya Ustadz Hamim namanya itu mengingatkan kepada kita bahwa anak-anak kita harus kita kenalkan literasi sejak kecil sehingga mereka tahu bahwa hutang inilah bahayanya, dampaknya hutang ini seperti ini. Jadi mungkin bisa jadi saya ngomong, teman-teman ngomong yang sudah pernah terjebak bahwa hidup sederhana tanpa hutang itu lebih mendamaikan daripada kelihatan kaya dengan hutang. Tapi kan rata-rata yang bisa ngomong seperti itu karena sudah pernah mengalami pusing. Sudah mentas ya Pak. Iya. Tetapi bagi yang belum kan kalau tidak gitu. dikenalkan sejak Iya. awal ya nanti nyoba-nyoba dulu lah. Iya. Nanti mumet dipikir belakang. Padahal begitu mumet beneran ya minta ampun. Iya. Ada alhamdulillah yang bisa lepas dan naudzubillah ada juga yang nggak bisa. Dari bisa sampai mengakhiri hidupnya, ada juga yang kemudian terpuruk sekali dan sebagainya. Lanjut Pak Arif, mindsetnya salah nih, kemudian nafsunya juga menggelora, menggebu-gebu sehingga mereka untuk berhutang ya. Itu yang kemudian menjadi faktor utama Pak Arif. Betul. Ya. Dan solusinya pun akhirnya juga salah juga gitu. Solusinya mengarah ke situ lagi. Iya, solusinya seperti itu lagi. Oke, mindset yang benar ketika sudah terlanjur nih Pak. Aku sudah terlanjur punya hutang, terlanjur punya cicilan banyak, terus kemudian sudah kebetulan ini sudah nggak punya aset, sudah nggak punya uang. Mindset yang benar apa ini yang harus dilakukan orang ini? Jadi yang kita istilahkan, kita ibaratkan seperti di saat kita perang kalah itu atau tantangan uji nyali itu kita sudah menyerah, ya lambaikan tangan ke kamera, Mas. Kibarkan bendera putih. Atau istilahnya kita bisa menyebut berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri. Bisa jadi kemarin kita adalah seorang yang punya pengaruh di masyarakat. Secara materi kita kecukupan.
usaha banyak di mana-mana. Tapi begitu kita tumbang, keuangan bermasalah, uang macet di mana-mana, kemudian pendapatan tersendat, itu kita juga harus menyadari bahwa ini memang kondisi real yang kita alami. Kita harus menyadari bahwa kondisi kita sedang bermasalah, keuangan kita sedang sakit, kemudian usaha kita yang parahnya bangkrut lah. Ini harus kita sadari dan tidak merasa bahwa kita baik-baik saja. Yang ujungnya adalah memaksakan untuk terus satu bergaya hidup yang seperti biasanya. Itu kan cost juga. Kemudian yang kedua memaksakan untuk melancarkan angsuran yang sementara sebetulnya misalnya itu proyek yang dibiayai adalah usaha kita. Sementara usaha sudah hancur. Tapi kita memaksakan untuk menjaga gengsi kita. Bagaimana di mata lembaga yang meminjami kita tetap lancar. Jadi sabet sana, sabet sini, atau istilahnya debt trap. Gali lubang, tutup lubang. Membayar pinjaman dari pinjaman yang baru. Ujung-ujungnya ya pasti ketemu jurang. Jelungup dan nanti untuk menolongnya lebih susah lagi. Kalau harusnya dia bisa merangkak sendiri, kalau sudah kejelungup jurang butuh SAR, butuh rescue. Jadi berarti harus switching mode lah kalau bahasa saya ya. Harus biasanya kan mode normal atau mode sedang nanjak. Ini harus di switching ya, mode survival gitu ya. Survival. Kita harus sadar betul, oh kita sedang on trouble dan sedang ada masalah. Keuangan pun harus dibatasi. Misal biasanya makannya pakai ayam, harus makan pakai tempe. Simplicity, hidup sederhana. Begitu ya. Harus difahamkan juga keluarganya seisinya begitu. Betul, Mas. Itu yang kemudian berat Pak bagi seorang pengusaha tadi ya Pak, yang Pak Arief katakan tadi. Maka bagi mungkin kalau dia sudah masih ada upaya untuk pinjam ke lembaga, maka dia nggak mau Pak, karena akan dipandang sedang tidak di bawah, maka tidak bisa mengajukan lagi kan gitu kan. Dan mereka akan mengejar itu kan karena ingin mengajukan ke yang lagi begitu. Saya punya teman gini Pak, punya teman kasus ini. Dia itu awalnya pinjam di salah satu lembaga hanya untuk mempertahankan kredit yang baik, maka dia harus pinjam. Di saat usahanya tidak baik kan Pak, di saat usahanya tidak baik, kebetulan dia takut kalau tidak dipandang tidak baik oleh lembaga begitu ya. Akhirnya dia pinjam bulanan, akhirnya jadi dua tempat kan. Wong satu aja dia belum mampu kok jadi dua. Akhirnya ketika dua, semakin banyak, semakin berat sampai endingnya sampai 34 titik Pak. Masya Allah. Gitu. Kira-kira gitu ya Pak ya? Iya betul. Fakta di lapangan itu yang kita temui. Ketika mereka ketemu dengan kita dengan titik tertentu, misalnya ada yang ketemu kita 15 titik. Ketemu kita dikiranya itu tadi karena mindsetnya sudah salah. Siapa tahu ketemu Pak Arief dan teman-teman di Iris dapat suntikan dana atau dapat pinjaman talangan dana yang tanpa riba lah, bisa untuk nutup pinjaman-pinjaman ribanya. Ternyata diajak sharing untuk meluruskan mindset itu aja. Kadang yang enggak terima ya akhirnya masih tetap ngotot dengan polanya yang tadi. Jadi, belum mau pindah mode. Akhirnya ketemu kita 3 bulan, 4 bulan lagi sudah titiknya setiap bulan minimal percepatannya 2 kali. Jadi semula percepatan nambah titik nih ya. Nambah titik. Ya itu tadi Mas, kalau misalnya 1 bulan angsurannya 10 juta. Sementara penghasilannya sudah tidak mengcover. Akhirnya kan untuk menutup itu harus cari pinjaman lagi untuk nutup menggenapkan 10 juta. Lah sementara untuk menggenapkan 10 juta ini belum tentu tercover dari 1 titik. Bisa jadi untuk menggenapkan 10 juta tercovernya dari 3 titik. Berarti 1 titik saja langsung menjadi 4 titik. Belum lagi kalau itu lebih banyak lagi titik yang bisa mengcover, akan lebih cepat lagi. Jadi 2 kali itu minimal yang kita temui di lapangan. Percepatannya 2 kali itu minimal. Pak Arief, yang case-case yang jenengan hadapi nih Pak, kan jenengan sudah lama di sini. Yang paling menurut Pak Arief itu, parah nih begitu. Itu ada nggak contoh-contoh kasus Pak Arief? Kalau pinjaman besar itu
Ya secara nominal memang besar Mas, tapi rata-rata handle-nya kita lebih mudah. Tuh, lebih besar lebih mudah. mudah. Kok bisa, Pak? Karena di saat orang itu masih mumet dalam kategori pinjaman besar bangkrut, ibaratnya dia kadang masih punya aset, masih punya tabungan, masih punya ya biaya hidup lah. Walaupun mungkin menurun drastis untuk cara hidupnya, tetapi mereka masih tidak bingung untuk keseharian. Oke, dapur aman lah. Ya, jadi kita arahkan rata-rata lebih mudah. Tetapi yang kategori yang menengah ke bawah, terutama yang terjebak pinjol, ini rata-rata kaitannya dengan karakter. Ya mungkin dari awalnya salah persepsi, salah mindset tadi. Kemudian juga ada karakter yang dia hobi konsumtif. Nah ini begitu dia terjebak, ini lebih susah untuk memberi pengarahan untuk mau pindah mode itu tadi. Mereka rata-rata mintanya sakdek saknyet, ada solusi instan. Bagaimana itu Pak? Jadi ada gini, banyak guys. Ketemu kita langsung, Pak Arif, ini saya pakai uang arisan PKK. Ini sudah mau Lebaran, uang ini harus dibagi. Harus diambil itu ya. Bagaimana Pak Arif, ini saya waktunya tinggal 10 hari, bagaimana saya memenuhi itu? Nah ini kan sesuatu yang ya mungkin paranormal pun tidak bisa menjawab. Kemudian pun tidak bisa ini susah. Pak Arif, ini rumah saya sudah nunggak sekian lama, ini sudah mau disita, mau dilelang, sudah pengumuman lelang, bagaimana ini tidak dilelang? Ini kan sudah sesuatu yang tidak bisa kita jawab. Maksudnya kita kasih solusi instan. Ya solusinya ibarat tadi penyakit kronis yang sudah kita pertahankan berlama-lama atau bertahun-tahun, sudah parah. Ibarat pengobatan juga butuh waktu, butuh proses. Walaupun sebetulnya Allah yang Maha Kuasa tadi mudah, kun fayakun, sekejap, celing, selesai. Tetapi bukankah segala sesuatu di alam ini berjalan dengan sunnatullah? Pantaskah kita yang berlumur dosa ini dikasih keajaiban oleh Allah? Ya mungkin ada 1-2 yang dikasih keajaiban itu ya, sama Allah. Mode kun fayakun tadi ya. Tetapi ya kita harus sadar diri lah, kita harus mengaca. Jadi mereka ujung-ujungnya, pokoknya bingungi lah. Oke. Kalau cuma lewat WA, telepon enggak bisa ngatasi, harus ketemu lah. Ketemu ini baru nanti kita kasih mindset. Oke. Dan kalau yang enggak sepakat dengan solusi kita, mereka tetap mencari solusi instan, ya mereka akan lari dari kita. Oke. Ya entah pakai cara sendirilah. Tetapi bagi yang nurut, insya Allah minimal mereka tenang. Oke. Pak, kan harus ketemu Pak. Ini harus ke Blitar atau seperti apa? Ya boleh saya mengulik tentang Iris ya. Iris ini sebenarnya gimana ini Pak? Siapa yang apa visi misinya? Kemudian siapa nih di belakangnya? Oh gitu. Jadi Iris ini adalah kepanjangan dari Indonesia Riba Solution. Ini visi misi kita yang pertama, memberikan edukasi kepada masyarakat dampak negatif dari dosa riba ataupun hutang. Kemudian yang kedua, memberikan pendampingan kepada masyarakat bagaimana cara untuk bisa lepas dari sana. Bisa lunas, bisa berdaya kembali. Kalau kemarin itu dia pengusaha sukses kemudian jatuh nyungsep, bagaimana dia bisa meskipun tertatih-tatih bisa kembali. Karena rata-rata begitu nyungsep itu ya down, Pak. Depresi, ndak gendeng aja sudah alhamdulillah Mas. Terus dampaknya negatif dosa riba itu luar biasa, ngeri banget. Riba gitu tengahnya ya. Ngeri banget. Oke. Harus misal tadi kan ada orang yang mau, kan Pak Arif tadi mengatakan kalau via WA atau via telepon aja kadang-kadang kurang maksimal, kan harus ketemu. Pak Arif kan di Blitar, maksudnya apa? Ini pendirinya Pak Arif ya? Atau seperti apa? Ada foundernya 4 orang. Ada foundernya, 4 orang. Salah satunya Pak Arif. Iya, saya, kemudian senior kita Pak Udi,
Kemudian ada Pak Wijaya dan senior saya juga ada Ustadz Hamim. Itu di Blitar semua? Ustadz Hamim di Tulungagung. Oh, Blitar dan Tulungagung. Iya. Oh, bangga dong saya Tulungagung. Iya, Masya Allah. Tapi kita mencakup wilayah enggak terbatas, Mas. Oh, Jadi gitu. memang kalau urgent sharingnya di grup. Sharingnya di grup karena kenapa? Di grup ini kalau cukup cuma jawaban dari satu orang mungkin kurang meyakinkan. Tetapi di grup ini kan banyak yang sudah lulus tapi masih bertahan di grup. Dia ganti membagikan pengalaman hidupnya. Oh. Inilah yang saling support. Makanya saya butuh komitmen tadi mau berdamai dengan diri sendiri. Di saat dia sharing di grup malu, berarti dia masih malu menghadapi penagih, masih malu tetangganya tahu bahwa dia punya hutang banyak. Padahal kan yang harus kita luruskan, hutang itu kan bukan aib. Hutang ini amanah yang memang harus kita selesaikan, tapi kan bukan aib. Kenapa harus malu? Oke. Makanya butuh mode berdamai dengan diri sendiri itu tadi, Mas. Jadi untuk menjembatani agar intensif itu memang kita ada kopdarnya, pertemuannya. Ya itu nanti baru kita bisa sharing face to face. Nanti ketemunya di situ. Tapi kalau mendesak IC-nya di grup itu tadi. Telepon. Sebetulnya melaksanakan arahan di grup itu asalkan dia sudah yakin dengan ilmu yang kita berikan, sebetulnya sudah cukup, tidak harus ketemu. Tetapi ada kalanya yang kondisi itu tadi, yang mindsetnya sudah agak jauh melencengnya, itu memang butuh ketemu untuk bisa diajak diskusi face to face. Di seluruh Jawa sudah ada atau di mana? Jawa ada nggih? Jawa alhamdulillah sudah ada, walaupun mungkin untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat ini masih kita kelompokkan satu regional, satu wilayah provinsi masing-masing. Misal di Jawa Barat ada, Jawa Tengah, ya. Di Jawa Timur juga. Jawa Timur ada Kalau banyak. Jawa Timur itu sudah kabupaten terdekat dengan Blitar, ini sudah ada di PD-nya masing-masing. Tetapi untuk wilayah yang lumayan agak jauh kita kelompokkan satu karisdenan untuk memudahkan di saat kita safari kopdar itu. Pak Arif, mohon maaf nih saya tanya, tapi agak privacy enggak apa-apa. Pak, ini kan organisasi apa ya? Kan nggak ada income masuk dari mereka. Betul. Kemudian juga para jenengan ini kan butuh butuh akomodasi, butuh untuk minimal untuk saling mengunjungi kah, atau untuk kalau kegiatan-kegiatan itu dari mana, Pak? Apanya? Dari kantong pribadi. Oh iya? Iya, kantong pribadi, karena memang niat kita ngangsur dosa. Jadi teman-teman ini ngangsur dosa ya. Dakwah itu ibaratnya ya tidak hanya bondo abab kalau kita bilang, ya materi harus siap kehilangan. Tenaga juga iya. Waktu jelas. Materi juga iya. Iya. Kalau andai kata kita itu ada infak dari jamaah, itu ada bendaranya, itu khusus untuk kegiatan sosial organisasi, bukan untuk ke personal mentor. Jadi kita ada anak yatim binaan 14 anak yang setiap Jumat rutin kita santuni. Kita ada duafa di lingkungan sekitar yang kita santuni. Seperti itu. Wih, keren ya. Artinya apa ya? Kayak jenengan dan teman-teman pengurus itu sudah selesai gitu ya. Dengan dirinya sendiri itu menurut saya kayak sudah sudah. Sebetulnya kalau masalah selesai, tinggal bagaimana kita memandang. Secara materi kita juga belum bisa dibilang mapan, tapi insya Allah cukup gitu aja, Mas. Untuk keluarga cukup gitu aja. Tapi ibaratnya kalau kita baru mengejar dunia saat ini sudah terlambat, Mas. Iya, kalau mengaca atau itba Rasulullah dulu, beliau seorang pengusaha sukses, pedagang yang sukses, dikejarnya itu di usia belia sampai beliau mendekati usia 40. Begitu beliau sudah umur 40, sudah kenabian sudah turun. Iya. Yang dikejar beda. Beda sudah. Pak Arif ini sudah masuk usia kenabian berarti ya? Iya. Pak Arif sudah berapa usianya? Sekarang sudah kepala 4, Mas. Oh, berarti usia kenabian. Berarti saya masih mengejar dunia berarti, Pak? Saya masih 30, Pak? Iya. Berarti nggak ada salah nih, Pak ya? Tapi juga udah mulai ke sana. Iya. Mudah-mudahan seperti itu, Mas. Jadi
kalau ibaratnya ya tetap dunia tetap kita kejar karena ya memang untuk ke sana juga kita butuh dunia, tetapi sudah kita bukan fokus lagi di sana. Iya. Pak Arief, jadi kan tadi ada juga yang manut, ada juga yang tidak manut. Nah, ini bagi yang manut. Nggih. Yang manut dengan arahannya, dengan ilmu-ilmu yang sudah dipraktekkan teman-teman. Nggih. Apakah ada yang misal kayak tidak selesai, nggak selesai gitu, ada nggak ya Pak yang dari yang jenengan dampingi? Jadi masalah selesai itu sebetulnya levelnya apa ya, berjenjang Mas, berjenjang. Tapi kata selesai sendiri sebetulnya kalau kita qanaah cukup, dengan bisa berdamai dengan diri sendiri itu sebetulnya masalah sudah cukup. Gitu. Iya. Maka ketika sudah berdamai, zona tadi model sudah berubah, sudah selesai sebenarnya. Sebetulnya sudah cukup, tapi belum. Memang ya garis finishnya kita adalah lunas. Lulusnya kita adalah lunas. Tapi dalam proses menuju ke sana itu sebetulnya kalau kita sudah berdamai dengan diri sendiri sebetulnya sudah cukup. Satu, sudah menyadari bahwa kita bangkrut. Tidur sudah bisa nyenyak Mas. Sudah tidak mikir, tidak pusing mengada-adakan angsuran. Sudah melambaikan tangan ke kamera, fokus pada peluang, tidak fokus pada masalah. Sehingga kita akhirnya tenang dalam beribadah, tenang dalam berusaha, mencari mata pencarian. Kemudian dengan keluarga juga kembali harmonis. Yang semula itu rata-rata ketika awal dulu cair pinjaman, rata-rata kan mesem bareng. Kalau istilahnya Pak Udi itu. Mesem bareng itu. Mesem bareng itu ya seneng bareng. Bahagia pada saat dapat kucuran dana kan gitu kan. Bisa beli ini, bisa beli ini, bisa cita-citanya terrealisasi. Tapi begitu usahanya itu sudah mulai bermasalah, angsuran sudah mulai berat, ini sudah mulai timbul percekcokan dengan pasangan. Duit sakmono kean, uang segitu banyaknya kemarin itu habis kemana aja. Itu saling menyalahkan. Padahal yang habiskan ya berdua. Tapi ya saling menyalahkan. Nah, terus kemudian karena tidak tercukupi istri untuk memenuhi kebutuhan, akhirnya pinjam lagi harian, yang mingguan dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya pinjaman semakin banyak, pasangannya semakin emosi. Ini kok menjadi segitu banyak pinjamannya, itu buat apa aja gitu. Jadi tidak menyadari bahwa ini kondisi ekonomi tidak baik-baik saja, akhirnya saling menyalahkan. Tapi ketika dia berdamai dengan diri sendiri, stop, tidak ngada-ngadakan. Memang kalau penghasilannya cukup untuk hidup 2 juta, ketika dia tidak memaksakan untuk angsuran, insya Allah cukup Mas. Nanti kita ada namanya manajemen pengelolaan keuangannya yang kita adopsi dari teorinya orang Cina. Kita menyebutnya GMM, Golden Money Management Mas. Jadi kita atur pendapatan berapapun, kalau kita kelola dengan baik, itu insya Allah cukup. Karena cukup itu sebetulnya kan adanya di hati. Tidak cukup itu karena kan ya memang pasak lebih besar pasak daripada tiang. Di saat pasaknya itu kita keep dulu, kita stop dulu, kita fokus pada kebutuhan yang primer, ya insya Allah cukup. Sambil kita mengoptimalkan peluang yang ada. Nah, dari peluang ini nanti baru kita selesaikan titik-titik hutang itu. Jadi insya Allah ada yang sudah bertahun-tahun belum selesai semua karena saking banyak titiknya. Tetapi ibadah sudah tenang, bahkan anaknya lulus pondok, kemudian ada yang keterima beasiswa kedokteran dan lain sebagainya. Padahal belum lunas. Belum lunas, tapi hidupnya itu sudah enak gitu. Sudah enak. Hati tenang. Karena kan yang jadi masalah itu kan hati kemerungsung ini. Ini ambiar semua. Deal ada petung dengan rekanan bisnis jadi nggak jadi, kemudian nyambut gaya apapun, kerja apapun juga gagal karena ya hatinya panas. Kuncinya berdamai berarti berdamai. Ditagih-tagih ya enggak apa-apa. Ya, begitu jadi kita kira-kira mengajarkan ya, yang namanya ilmu Malaysia itu jujur, berani jujur
pertama dengan diri sendiri, yaitu tadi berdamai dengan diri Berdamai sendiri. tadi jujur dengan diri Jujur sendiri. dengan diri sendiri, jujur dengan keluarga, pasangan, anak-anak, kemudian jujur kepada instansi yang meminjami kita pinjaman atau amanah, minimal dengan para penagihnya. Masalahnya itu kan sering kita tidak jujur. Pak, ini gimana? Sudah 2 bulan tidak bayar. Minggu depan ya, saya minta untuk minggu depan harus ada uang. Padahal di dalam pikiran, dalam hatinya itu sudah tidak mampu untuk bayar. Tapi dia menyanggupi. Ya mas, saya upayakan. Sementara penagih itu juga butuh laporan kepada atasan. Dia ditulis minggu depan. Begitu minggu depan lagi, janji yang sebetulnya itu janji asal janji, didatengin, disamperin lagi itu sama penagih. Begitu disamperin, enggak ada. Karena memang janjinya itu terpaksa. Ujung-ujungnya emosi. Saya pun pasti emosi, Mas. Karena saya pernah di sana. Kenapa emosi? Harusnya hari itu kita jadwal kunjungan banyak. Kita sempatkan datang ke Sampean gitu. Iya. Jenengan misalnya. Enggak apa-apa ya, saya analogikan. Boleh, gitu. boleh. Kemudian sudah kepanasan atau mungkin musim hujan kita juga kehujanan, belum lagi kehilangan BBM, bensin. Ujung-ujungnya ketemu jenengan enggak dapat angsurannya. Ngapunten Mas, saya belum dapat. Emosi kan? Iya. Tahu gitu, nah tadi saya gunakan untuk yang ke lain, ke tempat lain, atau saya bisa ngerjakan yang lain. Makanya sejak awal ketika kita menyadari bahwa kondisi kita bangkrut, harus Sebentar, ada Pak Polisi. Gimana Pak? Ya ini. Mohon maaf tadi kepotong Pak Arif. Nggak apa-apa. Diparani Pak Polisi. Ya mungkin karena kita di alam. Nggih, monggo Pak. Mohon maaf. Karena mungkin orang penasaran nih ngapain. Jangan-jangan kita membahas tentang konspirasi gitu. Sampai apa tadi Pak ya? Oke Pak, lanjut Pak. Nggih. Saya lanjut nih. Jadi intinya kurang bisa jujur, kurang Nggih. bisa. Jadinya harusnya ketika sejak awal itu jujur bahwa kita mengakui bahwa kondisi kita itu sudah bangkrut, tidak mampu lagi, dan menawarkan, segera tawarkan progres. Saya sudah tidak sanggup Mas, karena memang kondisinya memang sudah tidak sanggup, karena memang ya sudah tidak ada yang untuk hidup aja susah. Tapi apa progres yang kita tawarkan? Misalnya ada aset yang bisa dijual, itu segera relakan untuk dijual. Itu yang kita sampaikan. Jadi pegawai penagih itu ketika dia datang itu bukan berdasarkan janji kita. Ya karena dia melaksanakan tugas. Andai kata tidak, akhirnya ketemu kita tidak mendapatkan sesuatu, mereka tidak emosi. Karena dari awal Wong yo mampir li berarti iya, gitu. datangnya karena memang sekedar untuk melaksanakan tugas. Berbeda ketika tadi kita berjanji, Oke. mereka itu datang karena janji kita. Itu lebih parah ya Pak. Mereka Iya, bisa emosi karena sudah bukan hanya emosi, dia marahnya bukan profesional pekerjaan, tetapi emosi pribadi. Pasti emosi pribadi. emosi pribadi. Pasti emosi pribadi. Ibaratnya sore sudah harus waktunya pulang kantor, karena Ada di janji laporannya gitu. itu hari itu harus ada angsuran yang disamperin. Dia kan juga harus mempertanggungjawabkan kepada manajemen, kepada atasan. Mau tidak mau, meskipun harusnya dia harus sudah pulang, mampir. Atau mungkin kalau rutenya searah. Kalau rutenya berseberangan lah ini Mas. Ini menyita emosi. Berbeda ketika awal dia sudah berdamai dengan diri sendiri, berani jujur dengan pegawai bank. Ya mungkin nanti penagihnya pasti akan menawarkan banyak opsi, ya marah, menyampaikan ini harus seperti ini, harus seperti ini. Tetapi ketika memang itu sudah tidak mampu, mau gimana lagi? Ya harus amputasi. Nggak bisa rawat jalan lagi. Harus ada aset yang direlakan untuk bisa melunasi hutang. Bagaimanapun hutang ini amanah yang harus diselesaikan. Pak Arif ada enggak yang sampai parah banget? Bahkan Pak Arif sering menceritakan ada sampai yang mau bunuh diri Mas gitu. Itu case-nya seperti apa Pak? Bunuh diri itu. Kok sampai mengakhiri hidup gitu loh? Oke. Jadi alhamdulillah kita yang sudah konsultasi kita belum ada kabar selanjutnya kemudian dia nekat bunuh diri. Tetapi
pengakuan mereka sebelum ketemu kita sudah ada niat bunuh diri itu sudah sering. Bagaimana tidak ada pikiran ke sana, Mas? Di saat ibaratnya orang punya hutang itu sudah yang sering kita sampaikan, datang ke teman aja dicurigai, ditinggal. Karena tahu teman itu kalau kita datang pasti ujung-ujungnya nanti pinjam. Arab nyilih duit iki. Apalagi kalau kita sudah terkenal pinjam ora balik kan gitu. Iya. Karena itu tadi pinjam untuk nutup lubang yang ya pasti nggak akan balik. Iya. Karena akan terus nutup lubang. Nah, kemudian satu sisi ditekan oleh penagih. Ya kalau penagihnya satu, ada seorang ibu-ibu itu titik utangnya ratusan titik. Ratusan, Pak? Ratusan titik. Alhamdulillah sekarang sudah selesai, Mas. Masya Allah. Nggih. Bukan masalah besarnya, tetapi satu titik ini kan satu penagih. Iya, ratusan berarti ratusan penagih, Pak ya? Ya, satu hari kadang ada yang saya tanya, pernah 8 orang, bareng satu hari belasan orang. Ya itu. Akhirnya waktu kita habis ke sana. Akhirnya enggak fokus untuk kerja. Semakin ekonomi terpuruk, enggak ada penghasilan. Ya enggak, gimana mau bisa selesai? Akhirnya kan enggak bisa selesai. Di saat sudah enggak bisa selesai, akhirnya kan terus untuk hidup pun dia akhirnya pinjam sana pinjam sini terus. Di saat fase mentok sudah tidak mampu, pikiran mereka cuma lari ke itu tadi. Aduh, mengakhiri hidup aja lah daripada seperti ini. Oke. Ada juga yang pinjaman, kemudian jaminannya milik keluarga. Ya ini keluarga enggak terima, nekan. Satu sisi sudah ditekan penagih, satu sisi keluarga juga. Apalagi ditekan. mertua habisan. Iya. Bukan keluarga sendiri gitu loh. Nah itu. Kemudian teman-temannya semuanya juga sudah banyak yang dipinjami, nekan semua. Sudah pusing. Ibaratnya bumi ini sempit. Kemana dia lari, di situ ada yang nagih. Akhirnya pikirannya cuma satu. Mati aja. Walaupun mati bukan menyelesaikan masalah. Masalah baru, Pak ya? Alhamdulillah ketika ketemu kita dan mereka nurut untuk mau berdamai dengan diri sendiri, insya Allah baik-baik saja. Tidak ada yang sampai ibaratnya kemudian berani jujur, kok sampai kemudian dihantemi atau dilakukan tindakan kekerasan, tidak ada. Yang keras mungkin hanya omongan, tapi kan omongan itu kita nggak perlu dimasukkan ke hati. Memang ya kita salah, ya kita harus akui bahwa kita salah, ya harus siap menerima konsekuensinya. Kita dimarahi, dicaci maki, ibaratnya kebun binatang keluar semua. Ya sampai salah ya kudu siap konsekuensinya. Tapi ketika itu berani dilakukan, insya Allah selesai nanti, Mas. Karena ditagih, dimaki-maki itu hanya hitungan waktu lah. Kalau kita berani jujur, ndak ngapusi lagi sama penagih, ya insya Allah penagih itu melihat itikat baik kita. Oh tenan kok, dia memang nggak bisa bayar, tapi dia benar-benar upaya jual aset itu, asetnya dia ada ditulisi dijual, kemudian juga minta tolong kepada penagih untuk dijualkan. Kemudian dia diposting di Facebook, Marketplace, OLX dan lain sebagainya. Kemudian dia setiap hari posting jualan, rajin bekerja, ibadahnya juga bagus. Pasti penagih itu melihat, wah ini masih ada prospek untuk selesai masalah itu. Sudah ada upaya begitu. Tapi ya gitu. Pak Arif juga pernah mengatakan menemukan baygon di apa? Di bagasi. Bukan menemukan, Mas. Jadi orang ini cerita bahwa beliau sudah niat untuk bunuh diri, pasangan suami istri sama anaknya itu mau diajak bunuh diri. Sudah beli baygon, iya sudah ada baygon. Sudah ada. Ya tapi kita nggak ngecek sampai, tapi bilang di jok motornya ini sudah ada baygon. Iya dia terus terang bahwasanya memang sudah niat. Tapi qadarullah sama Allah dikasih info lah. Kebetulan waktu itu kita ada kopdar, jadi ketemu. Akhirnya jauh-jauh dari kabupaten sebelah datang ke Blitar, ketemu dengan kita, kemudian ketemu dengan para guru-guru kita juga di situ. Akhirnya tercerahkan. Akhirnya ya kita sampaikan, kalau jenengan nurut, ya silakan dilakukan. Saya jamin masalah akan selesai.
Walaupun waktunya itu kita tidak bisa menjamin. Tetapi ketika jenengan masih mau berkutat dengan keruwetan dengan pikirannya sendiri, kami semua cuma bisa mengucapkan selamat menikmati. Gitu yang kita ucapkan ke teman-teman ya cuma gitu. Kita tidak bisa memaksa. Tapi ketika teman-teman itu selesai, ya mau nurut lah, melambaikan tangan ke kamera, tobat lah istilahnya. Ya Allah pasti akan menurunkan pertolongannya. Jadi bukan kita yang menyelesaikan masalahnya, tapi sebetulnya Allah yang menyelesaikan. Tapi dengan jalan dia mau tobat. Kayak apa ya, kita bersih-bersih, nanti tunggulah keajaiban datang, begitu ya Pak? Iya, betul. Oh ya, Mas bicara masalah keajaiban, Pak Arif juga kisah keajaiban tentang apa? Sapi, Pak. Itu menurut saya juga luar biasa loh, tiba-tiba ada datang. Pak Ik, di cerita sebelumnya itu Pak Arif itu kedatangan investor, seorang pengusaha yang mau invest ke panjenengan, ngotot pisan gitu. Pak Arif sudah menolak. Itu menurut saya juga sebuah keajaiban loh Pak itu, Pak. Iya, ya bisa jadi dibilang seperti itu. Karena memang masih ada hubungan pertemanan kita, walaupun kita tidak intensif, tapi ya memang lagi-lagi itu tadi. Allah yang menghadirkan. Allah yang menghadirkan kan. Kok orang dari sekian banyak orang kan yang dipilih kok Pak Arif ya, itu kan luar biasa menurut saya juga. Begitu. Nah, upaya menjemput keajaiban itu apa Pak Arif? Supaya karena kan yang kalau kita pakai ikhtiar sendiri apalagi sudah korupsi itu kan nggak mampu Pak. Itu apa ikhtiar untuk kita mencapai sebuah pertolongan Allah lah begitulah. Sebelum ke sana Mas saya sedikit balik dulu. Bahwasanya ketika kita mengalami ruwet permasalahan, terutama ekonomi, itu adalah kondisi, indikasi kondisi hidup kita diembargo sama Allah. Hidup kita diembargo sama Allah. Diembargo sama Allah. Kenapa? Karena kita nunut hidup di buminya Allah, tetapi larangannya Allah yang tercantum dalam kitabnya, kitab sucinya, itu kita berani langgar. Dosa-dosanya kita lakukan, perintahnya kita abaikan. Nah, kita nunut di buminya, tetapi kita berani menentang yang kita nunuti. Ya akhirnya yang terjadi adalah Allah murka, sehingga minimal dari sisi ekonomi kita pasti diembargo. Karena kan Allah yang pemberi penjamin rezeki. Allah sudah menjamin semua makhluknya. Tapi kenapa kok hidup kita kok kekurangan? Ya karena Allah tidak menjamin lagi. Jaminannya sudah dicabut. Sebetulnya bukan dicabut. Bukan dicabut, Pak. Tetap jaminan itu tetap ada, tetapi ditahan. Kerannya sama Allah ditutup dulu. Karena tahu ketika itu dibuka, ini digunakan untuk nambah dosa. Karena dia belum tobat, makanya solusinya harus tobat. Nah, dengan kondisi seperti itu, rata-rata mereka tidak paham bahwa ini adalah akibat dari dosa. Makanya kita rumuskan dari sekian yang dialami nasabah ketika masyarakat jamaah yang ketemu kita, kondisi ketemu kita itu rata-rata mengalami dari 12 dampak negatif riba ini. Yang pertama, yang dampak terdahsyat itu dampak dari dimurkai Allah itu keluarga berantakan, Mas. Ini sisi terdahsyatnya dari keluarga. Tapi minimal yaitu tadi padu, bertengkar, saling menyalahkan. Padahal dulu sebelumnya enggak. Begitu ya. Padahal dulu waktu masih pengantin baru romantis, tapi begitu hutang banyak jadinya emosional. Yang pertama dampaknya keluarga berantakan. Kemudian yang kedua, kalau dia belum punya keluarga atau belum nikah, rata-rata dijauhkan jodohnya. Tidak semua, tetapi ini banyak yang kita temui. Jauh dari jodoh. Kemudian yang ketiga, kalau punya anak, anaknya itu cenderung jadi godaan, susah diatur. Bahkan banyak yang anaknya sudah besar ini arahnya sudah kriminal, narkoba, perkelahian. Intinya pokoknya jadi godaan lah. Ya, jadi godaan. Tidak menenangkan itu ya, Pak. Kemudian yang keempat, ketika dia belum punya anak, banyak yang mengalami sulit punya keturunan. Kemudian yang
kelima itu bisnisnya stagnan. Gitu aja. Padahal sudah dikucur dana sekian banyak, tapi kok gitu aja. Ujung-ujungnya nanti yang keenam hancur, bisnisnya hancur. Yang ketujuh itu dirinya atau keluarganya sering sakit-sakitan. Jadi lubang kebocoran kos ini sama Allah dibanyakin. Sudah kerannya dikecilin, kos kebocorannya dibanyakin. Kemudian yang ke-8 itu sering tertipu. Sering tertipu. Apes terus ya, Pak? Apes saja. Dan rata-rata ya memang gampang percaya. Iya, bawaan apes lah ya. Bawaan apes. Ya, Bawaan gimana apes. tidak apes? Yang melindungi itu kan Allah yang Maha melindungi. Lah sementara Allah sudah mengimbargo kita, ya kita dicuekin. Apa-apa silahkan. Iya, Silahkan kamu jalan sendirilah. Ya wajar kalau kita apes. Kemudian bingung sana sini, hidup tertekan, dan ujungnya seperti yang diriwayatkan hadisnya dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ujung akhir dari riba itu adalah kemiskinan. Habis. Mesti Pak ya, ujungnya pasti itu. Iya, minimal Al-Baqarah 276. Allah yamhaqullah riba wa yurbis shadaqat. Allah itu memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Jadi hartanya minimal habis. Kalau tidak habis secara fisik, dihabiskan secara abstrak, yaitu keberkahannya. Jadi tidak cukup. Oh ya, tadi salah satunya juga penghasilannya besar, gajinya besar, tetapi kurang. Bagaimana tidak kurang? Terus, gitu. Penghasilannya mungkin 50 juta, bagi kita besar, Mas. Banget, Pak. Kalau angsurannya 78 juta. Kurang. Akhirnya kurang. Ya ini yang terjadi. Kurang. Besar tapi saya kurang. Akhirnya menambah dosa yang lain lagi, kufur. Kufur nikmat. Kufur nikmat. Padahal penghasilannya 50 juta. Karena kurang akhirnya kufur. Padahal kita penghasilan 5 juta mungkin sudah alhamdulillah kalau kita tidak punya utang. Tapi karena terbelit dengan masalah hutang, riba, akhirnya penghasilan besar pun kurang, menjadi kufur. Padahal Allah juga sudah mengancam lagi. Barang siapa syukur akan ditambah, barang siapa mengingkari atau kufur, adabnya lebih pedih. Makanya nggak akan selesai-selesai. Iya. Kena pasal di sana sini ya, Pak? Iya, kena pasal di sana sini. Luar biasa. Makanya nyungsep, begitu nyungsep, tambah nyungsep. Itu tadi akhirnya gelap. Makanya ada solusinya, bahwasanya kita menyebutnya 8 jurus ampuh bebas hutang. Dan ketika kita menjalankan ini, insya Allah bukan hanya hutang saja yang akan diselesaikan Allah, tetapi segala sisi kehidupan kita akan ditata oleh Allah. Keluarga kita yang tadi cekcok akan jadi harmonis kembali, anak yang semula bandel kemudian bisa jadi nurut, dan lain sebagainya. Ekonomi kembali menggeliat, bisnis kembali. Ya mungkin tidak ujuk-ujuk tiba-tiba kemudian jatuh uang 1 koper dari langit untuk melunasi hutang, bukan. Tapi dari banyak jalan, barang siapa bertakwa akan didatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka. Kan Allah menjamin seperti itu. Jadi yang pertama adalah taubatan nasuha. Taubat kepada Allah, mengakui bahwa kita ini orang yang penuh dosa. Konkretnya lakukan salat taubat. Secara amaliyah fisiknya. Ada yang guru menyarankan sebelum tidur. Kenapa kok sebelum tidur? Siapa tahu kita tidur sudah nggak bangun lagi. Kita sudah sempat tobat. Tidur bablas begitu. Iya. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, berazam untuk tidak mengulangi lagi. Itu tadi, stop untuk debt trap. Gali lubang, tutup lubang. Lah satu, seperti yang Mas Agung ceritakan temannya tadi, satu saja sudah tidak mampu, bagaimana dia menambah 2, 3, akan terus-terusan. Jadi berazam untuk tidak mengulangi lagi. Kalau punya uang, gunakan untuk mencicil semampunya, untuk menyelesaikan, bukan mencicil, menyelesaikan semampunya. Titik-titik yang terendah dan yang termudah dan yang terkecil itu harus kita selesaikan dulu. Kemudian yang ketiga, tauhid, mindset. Tingkatkan level pasrah kepada Allah.
Kalau semula ini Allah itu nomor sekian, ini Allah harus nomor 1. Kan kita di sholat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu lah kami Minta pertolongan. Tapi prakteknya enggak. Pada saat butuh material uang, kita kan mintanya enggak ke Allah. Padahal kan kita komitmennya di mulutnya kita ngomong hanya minta Allah. Ini kita aplikasikan dalam kehidupan. Pasrah sama Allah, minta sama Allah untuk menyelesaikan. Ya Allah, saya sudah enggak sanggup. Ini kesalahan saya sudah tobat. Tolong selesaikan. Dan tentunya enggak bisa lawaran seperti itu, Mas. Harus diikuti dengan komitmen ibadah kita diperbaiki. Jadi mulai tertib, sholat 5 waktunya di awal waktu. Laki-laki kalau bisa berjamaah, baca Quran, kemudian puasa, kemudian sholat malam, rutinkan, kemudian sholat duha. Kemudian yang keempat itu perbanyak sedekah. Dari Allah. Nggak punya uang kok sedekah, Pak? Nah, Tadi itu. kan nggak punya uang. Itulah yang kadang menyempitkan makna sedekah. Gitu ya? Iya. Jadi sedekah itu jangan dikerdilkan bahwa sedekah itu harus uang. Harus uang ya, nggak harus ya, Pak? Waktu, tenaga, ilmu. Jadi kita ada komunitas itu, ada rumah makan gratis. Teman-teman yang punya waktu dan tenaga, ikut Silakan. piket di sana. Itu juga bagian sedekah. Kemudian teman-teman enggak punya uang, silakan sedekah pagi waktu buyaran sholat subuh saat jamaah nata sandal. Ini dilakukan oleh guru-guru kami dulu pada saat berjuang untuk lepas itu ya dilakukan itu. Kemudian tapi kalau dia punya materi walaupun hanya minimal, jadi kita punya program namanya Odot, Mas. One day 1000. Mosok to sak kiri-kiri ini satu hari 1.000 rupiah saja. 1.000 ya? Iya. 1.000 aja Insya nggak Allah mampu. ketika dia rutin. Kalau dia mampu, kita wajibkan minimal 1.000, tapi rutin setelah sholat subuh. One day 1000. Lah nanti ketika kita kopdar, dikumpulkan kepada bendara, disalurkan kepada anak yatim binaan. Itu mau disalurkan ke tetangga boleh. yang yatim boleh, tapi mau dititipkan juga boleh. Itu yang keempat, sedekah. Jadi jangan kerdilkan atau sempitkan mana sedekah. Ibaratnya senyum kepada pasangan aja juga sedekah. Sedekah ya, Pak. Lah kondisi real pada saat mumet hutang, senyum itu berat, Mas, kepada pasangan. Guyunya abad ya, Pak ya? Abot. Malah main guyu gitu. Yang ada itu ya saling menyalahkan, metutut Iya. saja. Kemudian yang kelima, banyak silaturahim. Siapa tahu ada peluang. Pasti Pasti. ada peluang. Oh, pasti malah, Pasti Mbak. ada peluang. Allah sudah menjamin. Perbanyak silaturahim, panjang umurnya, diperluas rezekinya. Pasti, Pak ya? Pasti. Dan kita utamakan dalam konteks silaturahim ini, utamakan yang ada permasalahan dengan kita. Oh, malahan ya, Pak ya? Itu yang terutama. Nanti ya melebarnya ke banyak pihak. Tapi yang terutama yang kita punya masalah dengan dia, baik kita yang salah maupun dia yang salah. Kita harus legowo untuk silaturahim dulu. Walaupun dia yang salah, kita harus memaafkan gitu. Iya, pada saat mungkin ya dia yang salah, tapi kan ada ganjalan di kita, ada dendam. Oke, betul, bisa jadi. Ketika kita mau silaturahim, kita melepaskan rasa mangkel ini, aura negatif satu dicabut. Ya ini kan mendatangkan rezeki juga. Beban itu juga hilang, pikiran juga semakin fresh. Itu yang kelima, memperbanyak silaturahim. Kemudian yang keenam, minta maaf kepada orang tua, terutama ibu. Rata-rata di saat bangkrut itu ndak berani jujur kepada orang tua. Iya, Pak, betul, Pak. Pikirannya gini, Mas. Ibu sudah sepuh, Pak. Kalau Nanti saya membebani. jujur, nanti saya malah membebani. Ibu saya itu sakit-sakitan, Pak. Kalau tidak jujur, hutang ini memang bukan aib, Mas. Tapi ketika tidak jujur, justru ini nanti efek penagihan akan luar biasa. Hutang memang bukan aib, tapi di saat kita bermasalah, ini satu kampung sudah tahu. Pasti Iya. akan tahu.
lebih baik orang tua itu dengar dari Dari mulut kita. anaknya, Bu, non sewu, anakmu salah kemarin Melakukan ini. iya melakukan ini sehingga sekarang terbelit utang sekian banyaknya. Tapi saya masih sanggup untuk bisa menyelesaikan, Bu. Cuma saya mohon ridho dan doanya. Ini kuncinya di sini, ridho dan doa orang tua. Pasti didoakan Pak ya? Pasti didoakan. Ya bisa jadi nangis, wah, marah. Kalau bapak biasanya marah. Iya marah. Terus ngaling-ngaling orang Ya, gitu. nggak masalah, tapi kan jujur. Oh, iya, Katanya lebih baik jujur tapi meskipun menyakitkan daripada tidak jujur. Nanti efeknya justru lebih orang tua tahu dari penagih atau tahu dari tetangga. Ini kan lebih memalukan. Lebih menyakitkan Iya, juga. kemudian minta maaf kepada pasangan. Karena selama ini mungkin ya tidak jujur pengelolaan keuangan atau gimana. Atau mungkin selama ini kita nafkahi dengan Yang tidak halal. yang tidak halal, yang tidak berkah. Dan juga kepada anak. Wih berat ya Jan Pak. Berat. Egonya harus dihabiskan betul Ya itu itu Pak. tadi, pindah mode. Berdamai dengan diri sendiri, Iya. Mas. Wih berat. Kemudian yang ke-7 tadi sudah sudah minta maaf. Yang ke-7 memperbanyak doa. Dan doanya itu spesifik. Doanya spesifik. Iya. Kan doa itu senjatanya orang Mukmin. beriman. Betul. Allah itu justru senang kepada hambanya yang banyak berdoa. Dan hambanya Allah itu benci sama hambanya yang jarang berdoa. Dia sombong berarti. Nganggap cukup gitu ya. Ada gangguan telepon. Bentar Pak. Oke. Dah. Jadi doanya yang spesifik. Doanya minta hutang, minta dilunasi hutang, ya sebutkan. Hutangnya di mana, nominalnya di mana. Bukankah Allah Maha tahu, Pak? Ya, Allah Maha tahu, tetapi ketika kita spesifik, Allah itu enak, lebih enak. Lebih tertarget ya Pak. Lebih tertarget. Dan itu juga membawa imbas gerakan, langkah kita, aktivitas kita, pikiran kita itu fokus ke sana untuk selesai hutang ini. Jadi misal begini. Okay. Saya punya utang di Pak Arif gitu. Okay. Ya Allah Pak Arif, utangku 100 juta. Lunasi ya Allah Iya, gitu. Iya. Gitu ya Pak? Jangan melebar ke ya Allah berikanlah saya rezeki yang banyak atau uang yang banyak. Uang yang banyak ini nanti kalau enggak fokus, begitu datang uang beneran, godaan itu juga banyak. Biasanya muncul, Mas. Tiba-tiba anak barengan sama kuliah. Anak goda, Pak saya nggak mau kuliah kalau nggak diberikan motor Ninja misal. Padahal pegang uang. Ada uang ini akhirnya dilema. Iya. Anakku timbang nggak kuliah, ini anak duit. Nah itu. Tapi ketika kita doanya ya Allah, tolong berilah saya uang untuk melunasi ini. Ketika kita dapat uang, mau dipakai untuk yang lain tuh ya sungkan sama yang memberi. Ya wedi barang Pak, takut Pak. Ya itu. Itu cara kasarnya, secara analoginya seperti itu, Mas. Oke. Dan perbanyak doa di waktu-waktu yang insya Allah mustajab itu. Ya, seperti waktu doa, waktu sujud, sebelum salam, kemudian setelah sholat asar di hari Jumat, menjelang maghrib, itu kan saat-saat yang mustajabah. Kemudian selesai sholat subuh di saat malaikat itu mendoakan. Makanya saya bagikan buku zikir pagi dan petang pada jamaah yang rajin kopdar itu untuk diamalkan rutin karena di situ isinya itu penyerahan diri kepada Allah dan itu tauhid semua, doa tauhid semua, segala hal sudah kita minta di situ. Bukan hanya utang, segala hal sudah kita minta di situ, keselamatan, iman dan lain sebagainya sudah gitu. Itu yang ke-7 dan yang ke-8, selesai tidak selesai masalah kita, lunas belum lunas, kita harus saatnya berbagi ilmu kita kepada orang lain. Kita melaksanakan bantulah menyelesaikan masalah orang lain, insya Allah masalah kita akan dibantu oleh Allah. Urip itu kudu urup. Jadi enggak saya nunggu kaya baru membantu orang, saya tidak nunggu lunas baru berbagi ilmu. Jadi gitu. Kalau ketempatan kopdar
sama pengurus kita wajibkan minimal hadirkan ketonggo sama saudara-saudara untuk hadir di rumah. Itu yang sama-sama pusing mumet itu kita paksa untuk ikut hadir. Disitulah salah satu jurus pengamalan jurus yang ke-8. Nggak bisa ya jawab sesuai dengan kemampuannya masing-masing, nggak bisa ya kirim rujuk ke ICU. Kita. Seperti itu. Itu Mas. Insya Allah kalau 8 itu tadi bisa dilakukan setelah kita pindah mode on berdamai dengan diri sendiri, bukan hanya hutang yang akan lunas. Segala hal dalam hidup kita insya Allah ditata oleh Allah, dicukupi oleh Allah. Seperti itu. Kayak lebih mudah gitu ya Pak hidup Pak ya? Lebih mudah, lebih mudah. Ini ada pengalaman. Jadi ada seorang Pak Haji datang ke rumah, kebetulan enggak ketemu dengan saya karena enggak janjian. Kita waktu itu masih di Mekah kayaknya. Masih kemudian umrah, datang Pak. lagi. Akhirnya kita diskusi panjang lebar karena utangnya besar. Ya mungkin masih ada gengsi. Ya coba nanti saya sounding sama istri dan anak-anak gitu katanya. Qadarullah ternyata anak dan istri membenarkan ucapan saya. Saya sepakat ilmunya yang disampaikan oleh Pak Arif. Anaknya juga seperti itu. Akhirnya yang bapaknya tadi itu yang semula itu antara Bimbang yakin dan tidak, akhirnya mantap untuk melakukan. 2 minggu kemudian datang ke rumah, ketemu saya. Dia belum ada pergerakan apapun karena utangnya miliaran. Tapi sudah merasakan dampaknya. Saya sudah tidak pusing lagi Pak Arif. Saya sudah bisa tidur nyenyak. Biasanya saya itu mau tidur itu ngawali susah. Karena mikirin angsuran puluhan juta itu dari mana. Sementara usaha sedang seperti ini. Penjualan sepi, uang mandek di mana-mana. Begitu ngikuti ilmu kita, relakan aset dijual untuk segera bisa menyelesaikan. Sambil menunggu itu ya sudah pasrah. Nggak usah dipikir karena memang sudah tidak mampu. Akhirnya dia sudah bisa tidur dengan nyenyak. Bahkan sekarang beliau setiap Jumat ngikuti gerakan kita bikin bagi-bagi makan gratis, tapi hanya waktu hari Jumat. Tidak masalah. Itu sudah kemajuan luar biasa. Ketika kemarin itu masih fokus dengan masalah mumet angsuran, mumet hutang, tidak kepikiran amal-amal yang sepele itu. Ya, sekarang dengan dia sudah berdamai dengan diri sendiri, banyak aset dijual ya lepas sudah ditawar-tawarkan. Karena memang ya dulu nggak punya apa-apa, akhirnya harus dilepas untuk nutup hutang ya harus dilakukan. Wis tuwa. Arep gawe opo kan gitu kan. Ya, gitu kan. Iya. Kemudian keluarga sudah mendukung. Sudah enak, hidupnya sudah enak. Ya memang belum selesai. Makanya Tapi minimal sudah enak dulu. Iya. Nikmat sudah terasa Sudah. gitu loh Pak. Jadi selesai itu bertahap. Tapi Makanya finish lunas hutang itu hanya garis finish. Lunas hutang itu hanya garis finish. Tapi dari kesana perjalanan ke sana itu kalau kita nikmati prosesnya dengan benar, sudah nikmat ya Pak. Sudah nikmat. Insya Allah sudah nikmat. Surga sudah terasa gitu loh Pak. Dan ini fakta, Mas. Teman-teman yang sudah mengamalkan dan sudah berdamai dengan diri sendiri, berat badannya sudah naik, Mas. Makan tuh sudah enak. Sudah enak. Sudah enggak pusing. Dengan suami istri runtang-runtung sudah kemana-mana. Iya, tapi itu kebalikan saya Pak. Gimana? Saya tuh pengen menurunkan berat badan soalnya. Kalau itu beda Mas. Berarti saya terlalu kenikmatan gitu. Iya, berarti barokah. Saya tuh bahkan dikit aja udah kembali gemuk gitu loh. Harus diimbangi olahraga kalau itu. Tapi kali ini hanya tadi saya sampaikan kondisinya kemarin itu Mas, dia drastis karena punya beban, akhirnya berat badan drastis. Ini sudah hidup kembali ayem lagi. Ya, seperti itu. Masya Allah, ini sudah Pak Arif, sudah panjang ternyata kita diskusi. Gak terasa karena enak kayaknya di sini. Alhamdulillah enggak ngantuk ini. Udah ngantuk juga. Alhamdulillah enggak ngantuk. Di alam ternyata enak juga diskusi. Cuma kendalanya kadang-kadang ada serangan serangan hewan-hewan tertentu. Tapi asik juga. Arif, terima kasih atas waktunya, insya Allah. Mungkin ada closing statement dari Pak Arif yang untuk teman-teman pecah telur. Atau masukan untuk saya Pak, ini saya host pertama kali nih Pak. Jenengan. Ya itu tadi Mas, kalau jenengan tadi menyampaikan bahwasanya ini belum 40 berarti saya masih wajar untuk ke
arah Mengejar dunia. aja, ya. Kayaknya mau Mungkin kena pasal saya. mulai agak diimbangi. Agak diimbangi, Ya, begitu itu ya. sudah mulai ke sana. Dan insya Allah saya tahu Mas Agung dan tim konsen di sini memang niatnya akadnya dengan langit. Bismillah. Makanya saya langsung klik gitu. Dan mudah-mudahan itu bisa ditingkatkan manfaatnya untuk umat. Kemudian yang kedua, kepada teman-teman saudaraku ataupun pemirsa lainnya yang saat ini sedang mengalami permasalahan itu tadi, baik riba maupun hutang, bahwa saya katakan bahwa hutang itu adalah persoalan mental, sedangkan riba ini masalah iman, tidak bisa dipaksa. Kalau mentalnya hutang, dia ketika ada uang pun Ya berhutang. ya hutang. Ketika dia tidak tobat, tidak pindah mode berdamai dengan diri sendiri, ketika ada orang yang atau keluarganya yang nomboi untuk ngelunasi, itu pun dia akan kembali lagi berkubang di situ. Jadi hutang itu mental. Makanya tidak dibenarkan bahwasanya saya bisa menyelesaikan hutang, Pak, kalau ada lembaga yang minjami saya tanpa riba. Ya ini ujungnya ya dari utang lagi. Padahal hutang ini adalah perpindahan mode juga. Dari tadi kita bilang perpindahan mode. Hutang ini adalah perpindahan mode juga yang disampaikan oleh Rasulullah. Janganlah kalian meneror diri kalian yang sudah aman. Sahabat bertanya, apa itu maksudnya Allah? Ya Rasulullah, jangan kalian itu berhutang, karena kalian itu sebenarnya sudah aman, dengan hutang itu menjadi tidak aman lagi, karena terbebani. Makanya banyak hadis-hadisnya yang tidak mungkin kita sampaikan di sini, yang efeknya dari hutang itu, yang orang mati syahid pun tidak akan masuk surga ketika dia masih hutang. Padahal ini udah masih syahid yang dijamin surga, tidak masuk surga, kecuali hutangnya ini tadi selesai dulu. Iya. Kemudian jiwa seorang itu akan tergantung sampai hutangnya lunas. Kemudian ya sebanyaklah masalah hutang itu. Makanya harus berdamai dengan diri sendiri. Kalau misalnya memang sudah tidak mampu lambaikan tangan ke kamera, fokus pada peluang, insya Allah nanti akan selesai. Dan lambaikan bendera putih kepada Allah, tobat, perbaiki ibadah. Allah mendatangkan ridhonya, mencabut embargonya, Allah akan menolong, selesai, pasti selesai. Waktunya kita tidak bisa menjamin. Seberapa cepat kita memutar gas tobat kita, ya insya Allah itu akan semakin cepat pula masalah kita akan selesai. Seperti itu Mas Agung. Terima kasih Pak Arif, Masya Allah ilmunya luar biasa. Semoga memberi manfaat. Insya Allah saya yakin memberi manfaat kepada siapa yang membutuhkan. Semoga menjadi amal jariah lah buat tim Iris. Amin. Bacanya Iris betul ya? Atau Iris? Iris. Oh bukan Iris ya? Bukan. Kok sok ke Inggris saya Pak? Ya, Iris Tim Indonesia. Pak Arif dan juga tim-tim Iris yang lain semoga selalu istiqomah. Tak doakan semoga Allah memberikan rezeki dari jalan-jalan yang tidak disangka. Kadang-kadang kan gitu, ya. Orang menolong ini ternyata rezekinya datangnya dari yang lain. Semoga dimudahkan Allah terus. Makasih Pak Arif. Mohon maaf kalau ada yang salah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.